Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alat berat ingin mempresentasikan dan mendemokan hasil proyek kami. Yang pertama, saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Sidik Susanto dengan NIM 19121378. Saya Dimas Arif Wicaksono dengan NIM 19121385. Saya Ahmad Ferianto dengan NIM 19121384. Selanjutnya, Saya Maestro Musa Siraga Mukti dengan NIM 19121396. Dan yang terakhir, saya Lutfi Rahman dengan NIM 19121380. Yang pertama, saya akan menjelaskan SRS-nya terlebih dahulu, daftar isinya, dan ini riwayat revisinya. Tujuan penulisan dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan software requirement specification atau SRS. A. Tujuan bagi pengguna SRS A untuk owner sebagai acuan dalam pengembangan software. B. Tujuan bagi pengguna SRS B untuk admin dan karyawan sebagai acuan pada saat pengujian dilakukan sehingga hasil akan sesuai apa yang dibutuhkan. Pengguna software siapa saja? Yang pertama owner, admin, dan karyawan. 1.2 Deskripsi umum dokumen berisi tentang dokumen SRS yang bertujuan pembuatan dokumen definisi aplikasi, penjelasan singkat mengenai aplikasi persewaan alat berat. Kemudian definisi dan istilah developer, seorang yang membangun suatu produk atau aplikasi, karyawan seorang yang bertanggung jawab atas operasional aplikasi, owner pemilik produk atau aplikasi tersebut. SRS Software Requirement Specification, CL Struktur Query Language. 1.4 Referensi, modul PBD, dan RPL. 2. Deskripsi produk atau aplikasi. 2.1 Deskripsi umum produk atau aplikasi. Aplikasi berbasis desktop persewaan alat berat, maju lancar yang menginput data, jenis pelayanan, transaksi, sampai laporan hitung dilakukan secara sistem sehingga data-data tersebut dapat tersimpan dengan baik dalam program dan memudahkan pengguna dalam penggunaan program sampai pembuatan laporan. Fitur produk atau aplikasi. Yang pertama, ABK01 register, ABK02 login, ABK03 barang atau alat berat, ABK04 transaksi. Karakteristik pengguna. Yang pertama, admin, tugas mengurus tata kelola administrasi, hak akses ke aplikasi, akses fitur alat, persewaan, stok penyimpanan, dan pembayaran, kemampuan yang harus dimiliki, memahami fitur dan kegunaan aplikasi tersebut. Owner, tugas mengecek kesesuaian seluruh transaksi dan laporan, hak akses ke aplikasi, akses fitur laporan, alat penyewaan, stok, dan pembayaran. Kemampuan yang harus dimiliki, audit laporan transaksi. Kemudian karyawan, tugas mencari informasi tentang ketersediaan alat berat, hak akses ke aplikasi, akses fitur software, pencarian persewaan pembayaran, kemampuan yang harus dimiliki, memahami fitur dan kegunaan aplikasi. Batasan aplikasi, pembuatan dan pengembangan aplikasi menggunakan Visual Studio dan penggunaan database MySQL. Seluruh data yang dihasilkan akan disimpan ke dalam server utama milik perusahaan. 3. Penghubung database dengan menggunakan ODBC. Dokumentasi pengguna, panduan pengguna. Selanjutnya, jadi Ya, nomor 3 kebutuhan eksternal produk atau aplikasi. Yang pertama, karakteristik tampilan pengguna ada ukuran screen aplikasi untuk desktop, aplikasi berbasis desktop, mayoritas menggunakan warna kuning dan putih agar terlihat enak. Terus selanjutnya tampilan yang simple agar mudah dimengerti. 3.2 karakteristik hardware. Aplikasi persewaan alat berat ini dapat dijalankan untuk PC yang masih pakai spesifikasi rendah seperti RAM 2 GB, prosesor Intel Pentium, dan memiliki ruang kosong minimal 300 MB. Selanjutnya 3.3 karakteristik software. Menggunakan XAMPP,
Visual Studio ODBC. Lalu lanjut ke karakteristik komunikasi. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi persewaan alat berat merupakan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang poin keempat, kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi yang dilakukan pelanggan, berapa lama persewaan dan jumlah harga sewa. Yang kedua, sistem dapat melakukan input alat. Dan yang terakhir, sistem dapat melakukan input data pelanggan. 4.2 use case diagram. Dari gambarnya admin ke pelanggan, karyawan ke pelanggan. Selanjutnya use case deskripsi, identifikasi, nomornya ABK 01, nama register, tujuan membuat akun admin, deskripsi aktor, karyawan, admin, kondisi awal, sistem menampilkan menu login atau register. Skenario utamanya yang pertama aksi aktor, admin akan melakukan proses register. Kemudian reaksi sistemnya, sistem menampilkan menu register. Yang ketiga, admin mengisi formulir register dengan lengkap, sistem akan menyimpan akun. Dan kondisi terakhir, sistem akan menyimpan akun yang sudah dibuat. Identifikasi selanjutnya untuk tahap login. Tujuannya untuk masuk ke akun admin, deskripsi, aktor, yang dilakukan oleh karyawan. Kondisi awal, sistem menampilkan menu login aplikasi dengan skenario utama, aksi yang diawali dengan aksi aktor. Admin akan melakukan proses login, sistem menampilkan menu halaman login aplikasi. Yang ketiga, admin memasukkan username dan password. Yang keempat, sistem akan membaca data admin, benar apa salah. Dan kondisi yang terakhir, sistem akan membawa admin ke menu aplikasi. Selanjutnya, identifikasi mengelola data alat berat. Tujuannya untuk mengelola data alat berat dalam penambahan dan penghapusan data. Deskripsi dilakukan karyawan atau admin, sistem menampilkan menu aplikasi persewaan alat berat. Skenarionya, aksi aktor yang pertama, admin akan melakukan proses penambahan data alat berat. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data alat berat. Admin ingin menambah alat berat, pilih jenis alat berat lalu tambahkan. Yang keempat, sistem akan menambah data alat berat. Skenario alternatifnya, aksi yang pertama, admin akan melakukan proses penghapusan data alat berat. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data alat berat. Yang ketiga, admin jika ingin menghapus alat berat, pilih jenis alat berat lalu hapus data. Yang terakhir, sistem akan menghapus data alat berat. Dan kondisi terakhir, sistem akan menyimpan data terakhir yang diproses. Identifikasi selanjutnya adalah transaksi. Tujuannya untuk melakukan proses transaksi. Deskripsi dilakukan karyawan. Kondisi awal, sistem sedang menampilkan menu transaksi. Aksi yang pertama, admin akan melakukan proses transaksi. Yang kedua, sistem akan menampilkan menu transaksi. Yang ketiga, admin akan memilih metode transaksi. Yang keempat, sistem menunggu konfirmasi pembayaran. Skenario alternatifnya, admin berhasil melakukan transaksi. Yang kedua, sistem telah mengonfirmasi sebuah transaksi. Kondisi terakhir, sistem telah menyimpan data transaksi. Yang terakhir. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ahmad Ferianto. Ya, di poin 4.4 ada activity diagram. Activity diagram Fitrogin sebagai berikut. Ada admin user, langsung masuk ke sistem. Lalu admin memasukkan username dan password, lalu sistem mengecek apakah ada
error atau tidak. Kalau ada, nanti admin disuruh melakukan pengisian username sama password kembali. Kalau sudah, langsung menu aktif. Yang kedua, aktif diagram fitur alat berat sebagai berikut, seperti yang ada di gambar ini. Lalu selanjutnya ada aktif diagram fitur transaksi. Seperti ini, admin akan memilih menu transaksi, kemudian sistem akan menampilkan form transaksi, lalu admin memilih tombol cetak. Jika admin memilih tombol yes, maka sistem akan mencetak bukti transaksi. Lalu admin akan pilih nama pemesan dan sistem akan menampilkan nama pemesan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan database. Entity relationship diagram ya, sebagai berikut. Langsung lanjut. Ada kelas diagramnya seperti ini. Lalu lanjut, ada sequence diagram. Nah, selanjutnya di poin kelima, kebutuhan non-fungsional produk atau aplikasi. Kebutuhan produk, usability, desain menggunakan kontras warna kombinasi yang sesuai. Lalu desain tampilan dan tombol konsisten untuk semua halaman aplikasi. Penulisan teks pada setiap tampilan nyaman dibaca pengguna. Layout mudah dipahami oleh pengguna, menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan pengguna. Lalu selanjutnya efisiensi, performance. Yang pertama, aplikasi sangat responsif sehingga ketika akan berpindah menu berlangsung sangat cepat. Aplikasi bisa beroperasi secara terus-menerus selama pengguna tidak menutup aplikasi. Tidak ada batasan saat gagal masuk. Ketika pengguna salah memasukkan data masuk, pengguna bisa melakukan masuk secara terus-menerus. Lalu space, minimal menggunakan RAM 2 GB, ruang kosong untuk kebutuhan aplikasi minimal 200 MB. Security, adanya enkripsi kata sandi setiap pengguna ketika akan masuk aplikasi sesuai tingkatan masing-masing pengguna. Ya, sekian SRS dari kelompok alat berat ini. Baik, saya lanjutkan dengan penjelasan Trello. Untuk Trello sendiri itu sudah disusun sesuai dengan kebutuhan yang akan kami lakukan. Yang pertama, kita akan menyusun semua kegiatan kami di To-Do sebelum dibagi ke database, UI, backend, terus apa yang akan dilakukan, dan pada akhirnya akan selesai di done. Namun pada prakteknya kami jarang mengupdate atau menggunakan Trello ini karena kita lebih langsung mengerjakan hal tersebut atau job tersebut secara langsung. Terus untuk job desk-nya itu sudah jelas. Di database itu ada Ahmad Ferianto untuk merancang tabel, merancang kolom dan atribut itu juga Ahmad Ferianto, menambahkan relasi antara tabel juga Ahmad Ferianto. Selanjutnya untuk UI main menu ada Dimas Arif, login ada Muhammad Siddiq, admin juga Muhammad Siddiq Susanto, transaksi Dimas Arif, alat Dimas Arif, pelanggan Muhammad Siddiq. Oke. Terus untuk backend main menu ada Maestro Musa Siragamukti, login Maestro Musa Siragamukti juga. Terus selanjutnya itu ada admin, ada Lutfi Rahman di backend, transaksi juga Lutfi Rahman, alat ada Ahmad Ferianto,
Selanjutnya pelanggan ada Ahmad Ferianto, koneksi Ahmad Ferianto, perancangan folder entity Lutfi Rahman, folder controls Lutfi Rahman. Selanjutnya doing debugging ada saya, Mas Robi Gamukti, dan yang terakhir dan ini pada kenyataannya kenapa seperti ini, karena kita juga jarang menggunakan Trello, tapi yang pasti fungsi Trello sendiri itu untuk menjelaskan atau memastikan setiap pekerjaan dari setiap orang itu terlaksana. Begitu, mungkin untuk penjelasan Trello dari saya segitu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan kami demokan aplikasinya. Di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Kita start terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ini masuk di halaman login. Pada halaman login ini kita login dengan username dan password yang telah terdaftar. Di sini username-nya admin, password-nya juga admin. Ketika kita klik show password, maka akan muncul password-nya, tidak berupa bintang-bintang. Nah, ini username dan passwordnya. Apabila kita tidak centang, maka akan menjadi rahasia atau menjadi bintang-bintang. Lalu kita klik login. Dalam menu utama ini ada menu pelanggan, menu alat berat, menu jenis alat, menu transaksi, dan juga ada menu akun dan tombol logout. Pertama kita ke menu akun terlebih dahulu. Di akun ini ada nama dan ID akun yang kita loginkan tadi. Di sini ID adminnya AD001, namanya Budi, username admin, passwordnya juga admin, kemudian emailnya admin@gmail.com. Kita kembali ke menu utama, lalu di pelanggan ini adalah menu-menu pelanggan dengan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan juga nomor HP pelanggan. Apabila kita akan mengubah, misal ini kita ubah, klik ubah Ferianto Banjarnegara ini, lalu kita simpan. Data telah tersimpan, kita oke. Nah, di sini akan menjadi Ferianto. Lalu kita ke menu selanjutnya, yaitu menu alat berat. Nah, di alat berat ini ada ID alat berat, nama, jenis, dan juga harga. Misal kita akan menambahkan alat berat, maka ID alat berat ini akan bertambah secara otomatis. Misal kita coba tambah, di sini namanya genset Hitachi. Di sini kita cari yang genset. Nah, ini genset, harga sewanya 150.000. Lalu kita
tersimpan. Ya, data telah tersimpan di sini akan masuk genset Hitachi. Terus apabila kita ingin mengubah, kita klik ubah. Di sini misal kita ubah harganya menjadi 175.000, lalu kita simpan. Nah, data akan tersimpan. Terus jenis alat. Apabila kita akan menambah jenis alat, di sini juga ID jenisnya akan bertambah secara otomatis. Misal kita akan menambah bulldozer. Lalu kita klik simpan. Data telah tersimpan. Ini juga sama, fungsinya sama di menu sebelumnya. Di sini transaksi. Ini ID transaksi akan bertambah secara otomatis. Misal di sini sudah TR008, maka nanti jika ditambah akan menjadi TR009. Terus nama pelanggan kita pilih dari yang telah diinputkan dengan ID-nya masing-masing. Terus barang sewanya juga kita tinggal memilih yang telah kita inputkan. Terus status sewanya kita bisa memilih sewa atau selesai. Tanggal sewanya kita tentukan sendiri. Lama sewanya kita juga bisa menentukan sendiri. Misal kita akan mencoba menambah. Ini ID transaksi 9, nama pelanggannya misal Sidik. Nah, Sidik di ID pelanggan P003. Lalu Sidik akan menyewa genset Hitachi misalnya. Ini akan sewa mulainya tanggal 24, lama sewanya 7 hari. Lalu kita simpan. Oke. Nah, di sini sudah tersimpan. Apabila sudah 7 hari, maka kita bisa klik ubah, lalu klik selesai, lalu kita simpan. Lalu apabila kita ingin logout atau keluar, maka kita tinggal klik logout. Apakah Anda yakin logout? Yes. Untuk total biaya dan total harga sewanya, kemarin kami sudah mengusahakan untuk membuatnya, tapi karena banyak yang error maka kami hapus lagi. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.